Hai marketing people, welcome to Markas Marketing Podcast. Nah, kita kenalan dulu ya. Perkenalin, nama aku Vicky dari Marketing Management angkatan 2020. Dan aku bareng partnerku nih hari ini. Halo, nama aku Samuel dari Marketing Management Universitas Kristen Petra angkatan 2020. Oke guys, kali ini kita pengen bahas tentang studi ekskursi ya Sam. Yang kemarin kita baru aja ya trip bareng teman-teman marketing kita SE Nasional ke Jakarta. Bener. Nah mungkin boleh nih Samuel cerita-cerita dulu nih. Kemarin kita SE tuh ngapain aja sih? Seru banget sih, kemarin kita pertama kalinya trip bareng teman-teman di SE Nasional ke Jakarta. Dan kita juga dikasih kesempatan buat visit perusahaan-perusahaan dan belajar banyak hal dari mereka tentang real dunia kerja itu kayak apa sih, ngapain aja, teknis-teknisnya gimana, dan juga lingkungan kerjanya itu kayak gimana, dan lain sebagainya. Dan dapat pengalaman banyak banget ya Sam kemarin kita selama SE. Bener banget. Dan kemarin tuh kita tuh ke berapa perusahaan sih Sam? 6 apa 7 ya? Kita kayaknya ke 7 perusahaan deh. Oh ya 7 perusahaan. Apa aja tuh Sam hari pertama? Untuk hari pertamanya kita ke Monster Group dan juga Densu. Untuk hari keduanya kita ke Dana dan juga Ogilvy. Untuk hari ketiga kita ke Trans7 sama ke Orang Tua Group. Dan untuk hari terakhirnya kita ke KFC. Oke, kalau kita lihat dari company-company yang kita visit ini, nggak semuanya itu mereka bergerak di bidang kayak marketing gitu ya, kayak misalnya Densu atau Ogilvy gitu. Tapi ada juga kayak misalnya di bidang food and beverage kayak KFC, terus ada juga bahkan pertelevisian ya, kemarin kita datang Trans7. Tapi kita belajar dari mereka tuh tentang marketingnya mereka. Benar. Dan kali ini guys kita pengen bahas lebih lanjut tentang salah satu company yaitu Densu Indonesia. Bener banget. Jadi Densu ini adalah salah satu perusahaan advertising agency di mana sangat berkaitan sama jurusan kita sendiri yaitu marketing management. Makanya kemarin aku tuh bener-bener seneng banget sih bisa dapat experience ke Densu. Secara Densu ini kan perusahaan periklanan internasional yang sangat besar dan juga udah hadir di Indonesia cukup lama juga. Dan kemarin kita juga dapat kesempatan buat visit kantornya ya di Menara Sentra Raya daerah Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat kemarin itu di kantornya tuh banyak banget awards yang udah diterima mereka. Terus mereka juga waktu di presentasi kayak nunjukin ke kita juga kan ya Sam tentang awards penghargaan yang mereka terima selama 2022 itu ada puluhan awards internasional sama nasional gitu. Keren banget sih. Berarti Densu Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan marketing advertising agency ya yang sudah cukup bagus lah di Indonesia gitu ya Sam. Benar-benar keren banget. Sekarang aku pengen share ke teman-teman tentang Densu yang bergerak di bidang advertising. Jadi mereka ini bikin iklan nggak sekedar buat promotion aja ya, tapi setiap iklan tuh harus benar-benar dikulik, prosesnya pasti panjang ya. Oke, jadi kalau misalnya contohnya aku punya brand A nih Sam, tapi kayak penjualannya tuh stuck di situ-situ terus. Jadi kayak mungkin kurang menarik buat masyarakat gitu. Nah terus kayak cara kita promosiin, misalnya mau ngiklanin itu tuh ternyata gak cuma asal sekedar langsung bikin konten, tapi kayak banget dilihat harus dikulik-kulik gitu ya Sam. Ya, jadi untuk cara iklaninnya itu gimana? Jadi kita tuh harus benar-benar ada step by stepnya. Untuk yang pertama itu kita perlu identifikasi problem kita itu apa yang jadi masalah sebenarnya. Untuk yang kedua kita harus have a strong path. Jadi dasarnya kita tuh harus kuat value-value perusahaannya itu. Kita seperti apa, positioningnya seperti apa, brand core-nya, visi misi. Banyak banget dasar-dasar yang harus kita tahu supaya kita bisa punya strong path dan juga harus konsisten juga sih. Oke, terus yang ketiga itu break the laws, impact the currency. Dan yang keempat, be honest and considerate. Jadi kita harus perhatiin client situationnya kayak gimana dan kita juga cari opportunity apa sih yang memungkinkan bisa kita lakukan. Dan dari 4 step tadi itu nanti dicari nih solusi seperti apa yang cocok buat nge-marketingin tadi produk brand A gitu yang dari aku. Jadi kalau kita ringkas jadi 4 ya Sam. Ada yang pertama spesifik, yang kedua path-based, yang ketiga impactful, dan yang keempat considerate. Dan kemarin tuh menurutku sharing dari pembicara di Densu, aku juga dapat satu hal nih sih. Di awal kita dibilangin kalau stability itu penting, karena itu bukan berarti stagnan kita berhenti, tapi justru kita tahu arah mana yang mau kita tuju supaya kita juga bisa berkembang.
Nah, dan kemarin itu yang seru juga buat aku, habis kita dijelasin tadi kayak tentang teori-teorinya apa gitu, kita tuh juga dikasih case study langsung. Jadi kita dikasih tunjuk tentang salah satu iklan, dan di situ itu kita cari nih kira-kira message apa sih yang didapat, terus promise-nya, real problem, target marketnya gimana, dan yang terakhir kayak solusi yang diberikan dan single line. Dan itu kayak seru banget sih Sam menurutku. Ya aku inget banget sih yang kita discuss bareng satu kelompok, terus kita juga dikasih waktu presentasi juga, dan bisa langsung dapat masukan langsung dari Kak Lucky ya. Kak Lucky itu mentor di Dentsu sendiri. Oke, kalau dari tadi kita bahas technical banget ya, mungkin kita bahas office tour-nya kali ya Fik ya. Nah, kemarin part yang paling seru tuh waktu office tour ya San. Karena kita tuh kemarin seperti yang tadi aku udah mention di awal, kita itu ke office-nya Dentsu Indonesia yang ada di Menara Sentra Raya, itu di daerah Jakarta Selatan. Kayak kan kita di Surabaya nih ya, biasanya gedungnya tuh kayak nggak setinggi-tinggi di Jakarta, dan di kantornya itu lantainya tuh cukup tinggi, kayak 30-an berapa, ada 4 lantai, dan di situ tuh kayak keren view-nya. Gimana menurutmu Sam? Iya sih, kita juga lihat employee mereka tuh di sana rata-rata kayak Gen Z dan milenial. Jadi pasti lingkungan kerjanya tuh seru banget sih. Apalagi kantornya tuh bagus, nyaman. Kita juga bisa lihat view kota Jakarta dari 4 lantai yang kemarin kita kunjungin. Jadi kayak overall menurutmu kayak lingkungan kerja di sana gimana Sam? Seru apa enggak? Menurutku sih seru banget sih pastinya. Kayak teman-temannya pasti juga asik-asik, kayak muda-muda juga kan. Jadi biasanya sefrekuensi mungkin ya. Nah, iya asik ya. Semoga kita kayak mungkin bisa kali ya kesampaian kerja di Dentsu. Ya amin. Atau mungkin yang Semoga mendekati lah. kayak internship di sana gitu. Ya, nggak sih? pengen banget sih kerja di Jakarta, apalagi di Dentsu ya pastinya. Itu salah satu wishlistku juga sih, karena kayak Dentsu tuh yang tadi kita udah jelasin di awal kayak awardnya banyak, pokoknya salah satu company-nya tuh cukup besar lah, cukup dikenal di masyarakat. Amin amin, semoga kesampaian lah ya. Overall kemarin kegiatan SE seru banget sih. Kita banyak belajar hal baru juga, sebelumnya belum pernah kita dapetin mungkin ya. Apalagi dari perusahaan-perusahaan yang besar di Jakarta, yang klien-kliennya juga brand-brand yang besar dan ternama juga pastinya. Oke, tapi kalau tadi kita bahas kayak tentang SE aja, emang SE tuh kita kemarin cuma visit perusahaan, jadi kita jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta tuh emang cuma visit perusahaan Sam, atau ada yang lain nih yang Enggak asik-asik? sih, yang pasti banyak asiknya lah juga. Jadi enggak sepenuhnya kita bener-bener belajar aja, enggak lah. Kayak apa Sam yang asik? Kemarin tuh kita juga jalan-jalan sih. Kemana Jalan aja tuh? trip bareng teman-teman marketing. Jadi bisa lebih bonding juga, kita lebih deket juga satu sama lain. Pasti kalau hal-hal baru banyak ya kita dapat insight-insight baru kemarin. Dan yang lebih semangat lagi mungkin kita bisa jalan-jalan ke Sensi, ke GI, terus ke- ada Central Park, kayak Epic juga. terus yang terakhir, hari terakhir kita juga ke Mocha itu ya. Bener. Kamu main yang roller skate apa yang painting? Oh kita barengan. Kita bareng sih, kita main yang painting. Sampai kayak ada apa namanya kayak kenang-kenangannya lah ya, kayak Ya, celanaku tuh kena cat-catnya di Mocha. Ya aku juga nulis nama Instagramku guys di temboknya Moja ya. Oh iya. Oke, kalau kamu menurutmu kemarin SE nih secara keseluruhan, menurutmu apa nih buat kedepannya SE marketing tuh supaya bisa lebih keren lagi, lebih asik, lebih seru? Menurutmu apa nih? yang harus Harapanku untuk SE kedepannya buat marketing biar bisa lebih fokus lagi ke sesuai dengan jurusannya ya mungkin ya, kayak bener-bener marketing manajemen tuh kayak gimana sih kerjanya itu kayak apa, terus apa juga yang harus dilakuin, yang harus disiapin waktu kuliah itu kayak gimana. Terus mungkin bisa lebih asik-asik juga sama anak-anak marketing lainnya, bisa lebih bonding, bisa lebih kenal satu sama lain mungkin ya. Jadi kayak istilahnya nggak ngegap sendiri-sendiri mungkin ya. Jadi bisa lebih mengenal semua anak marketing dan marketing bisa jadi lebih solid lagi. Iya benar. Tapi kayak menurutku kegiatan SE kemarin tuh udah cukup lumayan lah ngebondingin. Jadi mungkin Bener. misalnya kita kayak sebelumnya belum seberapa dekat, tapi kita bisa kayak dekat meskipun itu nggak sama semuanya gitu. Tapi Ya, dia bener. overall udah oke. Ya kita sudah apa ya Cukup komunikasi bonding, lah ya, satu sama komunikasi. lain walaupun nggak sedekat itu. Kalau menurutmu sendiri gimana Fik?
Kalau harapanmu buat SE marketing ini sendiri? Kalau harapanku buat SE marketing kan mungkin kemarin tuh udah nasional ya, mungkin next bisa kali ya Sam coba yang internasional. Jadi kayak biar bisa ke perusahaannya lebih banyak lagi, bidangnya lebih banyak dan teman-teman bisa dapat pengalaman baru. Ya benar sih. Oke, Kayak kalau lebih gitu profesional mungkin ya nanti bakalnya ya marketingnya. iya, bener-bener. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga kalian semua dapat pengetahuan baru tentunya tentang dunia marketing dan informasi seputar studi ekskursi marketing program kemarin. Oke, kalau gitu kita udahan dulu ya guys. Thank you. Jangan lupa like and share. Bye.